Sebenarnya ada masih ada. Itu masih filsafat Jawa saja. Masih ada 2 lagi. Lanjut lagi, Pak. Ya baik, untuk sementara saya akhiri dulu ini, nanti bisa berlanjut. Sementara saya cukupkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih punya hutang 2 belajar lagi. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa diskusi atau serasa malam ini berjalan cukup seru, gitu, hangat, lancar. Mungkin sesi berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Monggo, mboten usah sungkan-sungkan. Pak Sugeng monggo. Wah. Mboten usah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aku tak ngubis ya, Pak. Yang pertama, saya terima kasih banyak. Ada satu kalimat yang sangat buat saya sangat sakti di sini, bahwasanya kita sebagai manusia harus bisa menguasai situasi, jangan sampai dikuasai oleh situasi apapun yang terjadi pada diri kita. Itu buat saya itu kalimat yang sangat sakti, yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Lamedi. Ini ilmu baru buat saya. Dalam hal ini saya terima kasih banyak. Yang kedua, pertanyaan pada saya yang sambung. Ini pertanyaan ini paling saru manuk mangke mama. Jadi tidak sebutkan siapa yang saya tembak, yang saya tuju, monggo dipun jawab, jeneng kemauan bebas untuk menjawab. Bahkan Ivan pun juga boleh menjawab. Yang kedua, masalah gotong royong Pak Lamedi. Begini, dulu waktu saya masih kecil, saya ini orang kampung, saya orang Sendang, saya dari desa Bikisan. Dulu terpencil dan disopol. Wong-wong ini biasanya seperti saya, mundur-mundur tapi keminter. Itu karakter orang tempat saya. Ada budaya bahwasanya gotong royong itu sangat dijunjung tinggi. Misalkan damel griyo, bikin rumah itu udah dibayar. Tidak diundang, begitu tetangganya bikin rumah, datang bareng-bareng, bangun bareng-bareng. Sambatan. Dan ini nampaknya budaya ini karena kemajuan zaman atau apa menjadi terdistorsi, barangkali malah menjadi punah. Sekarang ini apa-apa uang yang bicara, kebanyakan uang yang bicara. Menurut ini kira-kira, tapi masih ada satu yang budaya gotong royong yang sekarang ini malah dimarak. Yang di koran, di HP sering kita lihat masalah gotong royong, sampai beberapa wakil kita juga deg-degan. Bupati kita juga jantung, itu kan juga ada semangat gotong royong di situ. Tapi tak pikir ini gotong royong yang perlu kita dibingkas, yang perlu kita selanjutnya saya juga pernah dengar bahwasanya Pancasila dengan 5 sila, bahwasanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu pasti menjiwai sila yang di bawahnya. Nah, berarti kalau sila kedua itu pasti dijiwai oleh sila pertama sekaligus menjiwai sila di bawahnya. Itu menurut versi saya. Terus terkait dengan pernyataan bahwasanya Sutosono sebagai situ ada kalimat yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Dharma Dharma Amangruwa, bahwasanya kebenaran itu sifatnya adalah hakiki, tidak bisa diperdebatkan dalam hal ketuhanan. Jadi perkara penjenengan Hindu, Siwa, Kristen, ya monggo, yang penting tetap aja tujuannya sama yang disembah, apapun nama persembahannya. Cuman ini yang perlu saya sikapi bapak-bapak yang di depan, bahwasanya lambang burung Garuda itu, namanya burung Garuda kan cengkeramannya sangat kuat, sampai dia bisa membawa terbang tikus, bisa membawa terbang ulo. Ya, kalau burung Garuda sekarang bisa mencengkeram duit sekarang. Kalau dulu enggak. Artinya kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu memang harus dicengkeram. Persatuan dalam bidang apapun juga, jangan sampai persoalan religiusitas, beda keyakinan itu menjadi pertentangan. Ini yang perlu, yang nampaknya ini yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya cengkeraman burung Garuda harus kuat. Kalau ini tidak kuat, sebaliknya diganti burung piyik saja, jangan burung Garuda.
Karena tidak kuat kalau burung Garuda harus kalimat Bhinneka Tunggal Ika wajib dicengkeram apapun yang terjadi. Ini yang saya sepakat meminjam istilahnya Pak Lem, jadi kita harus bisa menguasai situasi, jangan sampai dikuasai oleh situasi. Itu. Terkait yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai falsafah hidup bangsa. Ini saya mau keterangannya lebih detail dari Bapak Dr. Teguh. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini memang keterangannya biar kami yang di arus bawah yang muda itu semakin bisa merasakan roh dari Pancasila. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng. Yang pertama mengenai gotong royong. Ini langsung ditanggapi atau Nggih, monggo langsung. yang lain langsung mawon nggih? Bukan mangke sahur manuk mawon jelas ngono. Kersane mboten teralihkan fokusnya. Mengenai gotong royong, wow dawuhipun Pak Sugeng bilih gotong royong sak menika sudah di luar dari konteks gotong royong yang sesungguhnya. Nah, yang dulu misalnya tandur niku utawa macul, lek riyen niku gotong royong. Nggih. Padha-padha macul bareng-bareng ditanduri bareng-bareng kok gentenan pindah nggih ngoten Pak nggih. Dari satu sawah petak sawah ke sawah yang lain. Mboten tidak ada yang dibayar. Tidak ada uang. Semua bekerja bersama-sama dengan sadar dengan niat menolong tetangganya ngoten. Saling tolong menolong. Nah, sekarang yang terjadi adalah semua serba uang. Tandur nggih burone, wong macul ngedetne nggih bayare mawon. Bangun omah yang dulu sambatan gotong royong itu cukup ngedangne sakniki nggih bayari tukang kalih kuwi. Nah, terus pertanyaannya bagaimana gotong royong ini dikembalikan lagi? Caranya bagaimana supaya kembali pada posisinya, kembali pada yang sebenarnya, yang sesuai dengan kalimat gotong royong itu sendiri ngoten nggih. Monggo Pak tanggapan. Ini ya, Nggih. terima kasih ya. Pak Sugeng Cing. Pengertian gotong royong. Lalu di dalam NKRI yang tadi integritas. Kita serba bersama sesuai dengan pergantian perubahan zamannya, Bapak nggih. Itu kan lalu diapresiasi gitu ya. Nggih. Jadi wujud nyatanya itu adalah gotong royong. Cuma realisasinya. Contoh, aku ra iso ngewangi nyoh iki ngenen tandang ngono. Nah itu kan sudah perwujudan. Jadi yang penting itu realitanya. Jadi nuwun sewu. Model gotong royong mboten bedanipun dua kaki kanan dan kiri. Ora oleh kiwa tengen maju bareng ya ora oleh. Terus piye? Nah, kan ganti. Ini sudah merupakan perwujudan gotong royong. Nek sikil kiwa ning mburi, sing siji ning tengen. Nek ora ngono kan bisa ngeblak. Dua kaki maju bareng, cut. Kan bisa nggoling. Nah, ini jadi oleh sebab itu pengertian gotong royong sejak zaman dahulu kala rakyat kita bergerak bersatu padu holopes kontol baris. Nah ini dulu. Lalu sesuai pergantian zamannya tetap inti pesan kegotong royongan itu tetap, cuma diapresiasi sesuai dengan zamannya. Saiki aku duwe duit, emang ono tanda gawe, aku tak rono. Ini sudah kan apresiasi ini.
Jadi perwujudannya, Mas. Nah, saya kira ini jelas. Jadi gotong royong sejak dulu sampai sekarang dan sampai nanti tetap itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, secara integratif. Yang muda, yang tua, bareng-bareng maju. Maju bersama. Saya kira gitu deh ya. Jadi monggo dipun telaah bagaimana yang sebenarnya Anda dimaksudkan itu tadi ya nggih. Terus menika inilah namanya gotong royong. Holo pes kontol baris nuwun sewu Bapak nggih. Menawi ada barisan kontul yang satu paling depan ini lalu Nggih. Pada dasarnya kalau misalnya dikaitkan dengan keadaan diri kita misalkan, itu gotong royong itu mungkin bisa dikontekstualkan lebih jauh atau dijabarkan lebih komprehensif, bahwa misalkan dalam diri kita itu ada faktor jasmani, rohani, dan nurani. Kalau dalam perspektif tasawuf ada wilayah-wilayah yang bagian rukun Islam, bagian rukun iman, kemudian ada ihsan. Jadi ada Bapak Teguh, iman, Islam, dari yang lub fuad itu, kemudian sir. Jadi yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu lapisan pertama rukun Islam. Lapisan pertama rukun Islam itu identik dengan lub yang kemudian fuad, kemudian sirullah. Yang pertama itu apa? Artinya konteks rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian wilayah ihsan, dan terakhir adalah sirullah, yang kemudian ini maksud saya ada jasmani, rohani, nurani yang idealnya itu digotong royongkan. Kalau dalam cerita wayang itu misalkan lakon Sumantri Ngenger itu maknanya bahwa Sukosrono itu identik dengan badan wadah kita, identik dengan jasmani kita. Wujudnya seperti itu, Sukosrono itu badan kita itu, kita bisa pergi ke Tulungagung, ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya, kita bisa mengerjakan sesuatu, berkarya dan sebagainya. Ini Sukosrono, artinya identik dengan jasmani kita. Suko artinya mau, srono sebagai alat. Jadi alat untuk melakukan sesuatu, alat untuk melakukan suatu perjuangan, badan wadah kita. Nah, kalau Sumantri itu identik dengan ruhaniyah kita, badan alus, artinya begitu. Badan alus yang kemudian nanti ini adalah sowan kepada sang alus. Jadi badan badan kasar, badan wadah, ada badan alus tapi masih badan, itu Sumantri itu. Nah, Sumantri lah yang kemudian bisa sowan atau bersama dengan sang alus, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Dalam hal ini Sukosrono walaupun dia kasar, sakti, bisa melakukan tadi itu, bisa pergi ke Surabaya, bisa mengerjakan ini itu segala macam. Tapi sinkronisasi dari cerita ini bahwa Sukosrono itu ya harus ditinggal gitu. Dalam ketika Sumantri sowan kepada Sang Prabu Arjuna Sosrobahu. Jadi ini sebagai lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, jadi tidak hanya bersifat fisik kita gotong royong bekerja bersama-sama, tetapi yang kemudian terjadi sekarang, kalau yang tadi dikatakan oleh Mas Sugeng, misalkan gotong royong dalam konteks korupsi misalkan, tetapi rasanya saya kurang pas, atau orang menyebut misalkan budaya korupsi misalkan, ini juga tidak pas, karena budaya itu adalah bersifat positif, bersifat baik, kemudian gotong royong itu juga bermakna baik atau positif, kemudian maka tidak, apalagi korupsi berjamaah misalkan itu. Mohon maaf, ini tidak usah dikatakan dalam konteks ini sesuatu yang baik, jangan dikaitkan atau dihubungkan untuk memaknai yang negatif. Karena artinya dalam hal ini mengapa perbedaan, kalau dulu
orang-orang pejuang dulu itu rela berkorban, ikhlas, kemudian tanpa pamrih, tanpa harap tadi itu. Kalau sekarang itu kebanyakan orang cenderung Beda. ya berbeda karena tergoda-godaan harta, misalkan tahta dan wanita misalnya. Nah, dalam hal ini kurang sinkronnya atau kurang tidak ada terjadinya gotong royong antara jasmani, rohani dan nurani tadi itu. Jadi maksudnya yang dalam hal ini mestinya secara komprehensif gotong royong bekerja sama. Oh, kalau sifatnya jasmani ya ini kan gitu. Nafsu itu ini. Kemudian kalau sifatnya intelijensi, pikiran, ruhaniyah, faktor ruhaniyah nanti wilayahnya ini. Dan nurani yang lebih khusus lagi wilayahnya ini. Jadi ini harus ada kerjasama agar semuanya terjadi kesinkronan barangkali gitu. Nah, sedikit lagi nambah tentang Pandowo tadi. iya, tentang Pandowo memang ya jadi ya itu secara umum itu yang intinya kalau Raden Werkudara itu menjadi kunci, kalau di dalam wayang menjadi kunci Werkudara dan Arjuna itu menjadi tokoh yang gampangannya gini, kalau pihak Astina ingin menjatuhkan Pandowo, dibunuh aja yang paling kuat siapa? Nah, di antara yang paling kuat itu ya Raden Werkudara. Secara umum begitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya Raden Werkudara sudah mati misalnya itu, maka nanti suwe mijet wong ranti ibaratnya bagi para Kurawa untuk membunuh para Pandhawa yang lainnya. Maka betapa banyaknya lakon yang menceritakan bagaimana para Kurawa berusaha untuk membunuh atau menghabisi Bimasena atau Raden Werkudara, walaupun kemudian gagal dalam berbagai macam cerita atau lakon. Maka dalam hal ini Raden Werkudara identik kalau dalam konteks Pancasila tadi itu persatuan Indonesia. Maksudnya ini menyatukan dari Pandowo ini. Konfliknya memersatukan, bukan keadilan tadi. Ya. Boleh. Berbeda pandangan tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Baik. Kita sudah biasa beda pandangan. Mbak Lamini mau menambahkan sedikit? Terus saya maturi pengertian kegotong royongan. Kita seperti ini perlu ada kegotong royongan, ya kan? Ada satu komitmen. Ini kalau person pribadi, ngerti kan? Ini kita perlu komit. Nah, lalu sekarang kegotong royongan yang terjadi di dalam diri sendiri. Ya menika ingkang kula kajengaken keseimbangan antara rasa dan rasio. Nah, ini aja. Nah, monggo dipun kembangaken piyambak.